Di pengolahan biologi, saudara juga mengenal beberapa unit pengolahan berdasarkan pembedaan beberapa aspek, dari aspek kebutuhan oksigen, dari bagaimana mikroorganisme itu tumbuh juga. Kita udah belajar tentang activated sludge, modifikasinya tentang oxidation dates. Kemudian saya memperkenalkan kepada saudara tricking filter, RBC atau rotating biological contactor, dan yang kemarin yang terakhir kita berbicara tentang anaerobic treatment. So I hope saudara mendapatkan informasi tentang itu, memahami konsep dasarnya terutama, terus kemudian saudara memiliki wawasan baru terkait tentang air limbah. Nah, hari ini sebagaimana kita udah rencanakan pada minggu lalu, kita akan menutup sesi APL dengan presentasi terkait aplikasi anaerobic treatment di lapangan, di industri, atau di manapun juga. Nah, sama kelompoknya seperti kelompok yang lalu, so mari kita mulai, dan kemudian nanti akan ada wrap up akhir sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Seperti biasa, apakah ada volunteer yang akan mempresentasikan pertama? Iya Pak, kelompok kami mau presentasi yang pertama. Oke, Lisa, please, silahkan. Iya. Oke, selamat. Saya izin share screen ya. Ya, Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, selamat pagi, selamat sore Pak Yunus dan teman-teman. Kami dari kelompoknya Fitri, terus ada saya, ada Devina dan Andini akan mempresentasikan tentang anaerobic digestion of textile effluents. oke. Next. Ya, yang akan kami bahas hari ini itu yang pertama ada biogas, kemudian limbah tekstil, metode anaerobiknya, dan perbandingan limbah tekstil. Next. Jadi biogas merupakan campuran gas dari pemecahan senyawa organik tanpa adanya oksigen. Jadi biogas ini terbentuk dari pencernaan aerobik atau fermentasi bahan biodegradable seperti pupuk kandang maupun limbah. Komposisi biogas ini biasanya terdapat metana, karbon dioksida, dan beberapa juga terdapat sedikit hidrogen sulfida. Kandungan pada biogas dapat dengan mudah dibakar atau dioksidasi dengan oksigen, sehingga sangat memungkinkan untuk menjadikan biogas sebagai salah satu bahan bakar atau mengubah energi gas itu menjadi energi listrik dan panas. Komposisi dari biogas itu terdapat metana, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen sulfida, dan oksigen. Kemudian faktor yang mempengaruhi produksi biogas. Next. Ada pH, suhu, pH digester, konsentrasi asam lemak volatil, dan asam asetat. Untuk meningkatkan hasil gas, pH yang optimum itu untuk pembentukan biogas ada di pH 5 hingga 7,2. Kemudian untuk suhu optimumnya berada pada 55 derajat. Kalau misalnya dilakukan di atas suhu 55 derajat itu, maka proses yang terjadi itu kurang stabil, sehingga tidak dapat dilakukan karena tingginya produksi asam lemak volatil sehingga tidak stabil. Kemudian untuk rasio karbon dan nitrogen optimumnya itu untuk biogas yaitu pada rasio untuk karbonnya 25 hingga 30 dan nitrogennya hanya 1. Kekurangan dari biogas ini tidak ekonomis, sulit untuk meningkatkan efisien dari sistem biogas, kemudian sulit untuk ditemukan. Selain itu, biogas ini mengandung gas pengotor yang korosif sehingga dapat merusak logam dan mesin. Oke, selanjutnya mengenai limbah tekstil. Limbah merupakan partikel padat yang terpisah dari pengolahan air limbah tekstil yang biasanya kita kenal sebagai lumpur. Bahannya berwarna hitam karena kontribusi sejumlah besar besi yang ada di atasnya. Lumpur yang dihasilkan selama proses pengolahan terdiri dari koagulasi dengan penambahan aluminium atau garam besi, flokulasi, oksidasi, sedimentasi, dan pemisahan cair atau padat. Lumpur tersebut mengandung logam berat dan garam anorganik dan diklasifikasikan sebagai limbah berbahaya.
kalau menurut aturan pengolahan dan penanganan di negara kita. Untuk lumpur di instalasi pengolahan limbah saat ini disimpan di lokasi unit pengolahan. Ini menyebabkan pencemaran air dan tanah. Sangat penting juga untuk dikelola untuk memperkecil volume lumpur yang dihasilkan dari proses industri tekstil yang dalam sehari jumlahnya dan pembuangannya sangat besar, terutama ketika tidak ada teknologi yang layak untuk pemulihannya atau penggunaan kembali sedimen yang ditemukan di dalam limbah. Untuk pengumpulan limbahnya sendiri, sumber limbah yang digunakan berasal dari pabrik pengolahan tekstil yang berlokasi di Gazipur. Pabrik ini sebagian besar memproduksi kain katun, di mana produk utamanya ialah t-shirt. Kain dan benang yang direndam atau menghasilkan satu jenis air limbah. Air limbah diketahui mengandung basa seperti soda api yang digunakan dan penggosok dan pemutih. Ini juga mengandung senyawa anorganik dan oksidan lainnya, misalnya hidrogen peroksida dan asam perasetat untuk pemutihan dan aplikasi oksidatif lainnya. Senyawa organik juga ada, misalnya zat pewarna, pemutih, optik, bahan kimia finishing, pati, dan polimer sintesis. Terkait untuk desizing dan pengantaran bahan kimia aktif, permukaan yang digunakan sebagai bahan pembasah dan pendispersi dan enzim untuk pemeriksaan biologis. Garam logam berat juga ada, misalnya tembaga, garam seng dan besi, klorida yang digunakan sebagai bahan cetak, dan semua limbah ini dilewatkan ke tangki limbah dan kemudian di sistem drainase. Untuk pengambilan limbahnya, ini merupakan diagramnya, di mana sampel komposit lumpur diperoleh dari tangki sedimentasi primer pabrik, di mana satu kerucuk plastik kapasitas yang 1 liter digunakan untuk mengambil sampel secara manual selama 12 jam, yang pengambilan sampel setiap 2 jam sekali, mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 7 malam, yang mana periode ini merupakan periode yang paling sering digunakan untuk pemrosesannya, di mana setiap sampel komposit yang dikumpulkan dari masing-masing industri seminggu sekali selama 3 minggu dan dilakukan percobaan, di mana percobaan tidak dapat dilakukan segera. Sampel harus diawetkan dulu di suhu 4 derajat Celcius, di mana pada suhu ini biodegradasi terhambat. Hari pengambilan sampel pada minggu baru berbeda dengan hari minggu sebelumnya. Ini dilakukan agar latihan total dapat menjelaskan variasi siklik dan intermittent yang terjadi di tempat kerja. Ini merupakan gambaran prosesnya, di mana ini digunakan kerucut yang volumenya 1 liter dan prosesnya untuk pengumpulan sampelnya. Berikutnya adalah metode anaerobik, di mana pada metode ini dibagi menjadi 4 proses. Ada proses hidrolisis, asidogenesis, asatogenesis, dan metagenesis, di mana pada proses hidrolisis merupakan suatu proses yang memecah molekul organik kompleks yang tidak larut dalam air menjadi molekul organik yang sederhana larut dalam air. Di sini ada karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat akan diubah menjadi gula, sedangkan lemak akan diubah jadi asam lemak, dan protein diubah jadi asam amino. Kemudian pada proses asidogenesis sendiri merupakan suatu proses yang merubah molekul organik sederhana menjadi asam organik rantai pendek seperti asam butirat, asam propionat, asam amino, asam asetat, dan asam-asam lainnya. Di mana nanti gula akan diubah menjadi gula, asam lemak, dan asam amino akan diubah menjadi karbonit asid dan alkohol, dan juga diubah menjadi hidrogen karbon dioksida amonia. Selanjutnya masuk ke dalam proses asetogenesis, di mana proses ini akan merubah asam organik rantai pendek menjadi asam asetat dan bentuk gas seperti gas H2, CO2, NH4, dan S. Di sini karbonik asid dan alkohol serta hidrogen karbon dioksida amonia akan diubah menjadi hidrogen asetik asid karbon dioksida, dan akan masuk ke dalam proses yang terakhir, yaitu proses metanogenesis, di mana proses ini akan merubah asam asetat dan gas-gas yang dihasilkan pada proses asetogenesis menjadi gas metan, ada CH4 dan CO2, dan akan diubah menjadi metan karbodioksida.
Kemudian berikut perbandingan limbah tekstil before digestion dan after digestion secara anaerobik. Next. Nah, dari tabel yang muncul di slide ini dapat dilihat bahwa nilai pH sebelum digesti itu sekitar 8,91 dan kemudian setelah digesti itu pH-nya menjadi lebih asam. Kemudian adanya pengurangan padatan yang bernilai 61% TS, 68% SS, dan 51% VS. Kemudian terjadi penurunan BOD dan COD juga masing-masing mencapai 89%. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan limbah secara anaerobik merupakan metode yang baik untuk menstabilkan lumpur sebelum dibuang ke lingkungan untuk mengurangi masalah polusi. Kemudian ada kandungan nitrogen totalnya ditemukan meningkat sekitar 77,41%, dan di mana peningkatan nitrogen total ini dikaitkan dengan penambahan suplemen nutrisi, yaitu amonium fosfat, untuk memberikan nutrisi pada populasi mikroba untuk melakukan pengolahan limbah. Kemudian tingkat nitrogen, fosfor, dan kalium juga ini sangat penting jika lumpur akan digunakan yang bertujuan untuk tujuan pertanian. Kemudian pupuk NPK yang tipikal memiliki komposisi 8% N, 8% fosfat, dan 8% kalium, dan juga mungkin akan sulit mencapai tingkat nutrisi ini dalam lumpur. Dari hasil konsentrasi NPK pada tabel yang ada di slide ini, diketahui bahwa lumpur tekstil pasti memiliki nilai pupuk sekitar 9,7% nitrogen, 0,9% fosfat, dan 1,4% kalium. Jika jumlah unsur hara tersebut difortifikasi dengan pupuk kompos, maka dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya konfirmasi dulu, jadi maksudnya ini adalah anaerobik aplikasi untuk sludge, untuk lumpur dari pengolahannya, lumpur yang dihasilkan dari ipalnya pabrik tekstil, begitu ya? Iya, benar, Iya. Pak. Oke. Baik. Kelompok berikutnya? Ya, kelompok kami mungkin, Pak. Boleh, Don. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Selamat sore Pak Yunus dan teman-teman. Saya Marsha Rena dan kelompok saya dari Sheila, Don Huber, dan juga Vivi akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah secara anaerobik. Yang pertama, kita tentunya harus mengenal apa itu pengolahan limbah secara anaerobik, di mana pengolahan anaerobik merupakan pengolahan yang tidak membutuhkan aerasi dan tidak membutuhkan energi tinggi untuk proses aerasi tersebut. Proses ini telah banyak digunakan untuk pengolahan limbah cair dari industri. Dengan metode ini, diperkirakan menjadi pilihan metode yang paling cocok untuk mengolah limbah cair yang mengandung banyak senyawa organik. Salah satu industri yang memiliki limbah dengan kandungan senyawa organik tinggi seperti protein dan karbohidrat adalah industri penggilingan jagung, yang mana akan kami bahas prosesnya setelah ini. Limbah cair dari proses penggilingan jagung memiliki kadar COD yang tinggi. Dengan demikian, tentunya diperlukan pengolahan secara anaerobik untuk tipe limbah seperti limbah industri ini. Salah satu metode yang digunakan adalah Anaerobic Expanded Granular Sludge Bed Reactor atau EGSBR. Dalam penelitian oleh Ersahin et al. 2007, dilakukan pemodelan secara anaerobik atau Anaerobic Digestion Model No. 1 atau ADM1 untuk mengolah limbah cair dari industri penggilingan jagung. Nah, dilakukannya pemodelan ini mempertimbangkan biaya yang besar dan memakan waktu untuk melakukan studi eksperimen. Kemudian, sekarang mengenai EGSBR, di mana metode ini merupakan modifikasi dari reaktor anaerobic photosynthesis bed atau AFB, di mana reaktor AFB merupakan reaktor yang memiliki media kecil seperti pasir atau karbon granular aktif untuk tempat menempelnya bakteri. Lalu, aliran pada reaktor jenis ini termasuk tinggi sehingga mencegah penyumbatan dan hubungan arus pendek karena pori reaktor yang cenderung kecil.
Kondisi ini mendukung efisiensi dari reaktor. Selain efisiensi yang tinggi, keuntungan bioreaktor ini adalah metode yang tidak memakan biaya yang banyak, kuat, dan populer karena dioperasikan dengan fluidified yang mendukung peningkatan muatan organik dan retensi sel, sehingga memiliki efisiensi yang tinggi hingga 95% dan menghasilkan energi terbarukan, seperti biogas, biometana, dan biohidrogen. Selanjutnya untuk proses pengelolaan limbah secara anaerobik, pertama kita harus mengetahui jalur metabolisme digesti anaerobik. Boleh di next slide-nya. Jadi digesti anaerobik atau proses degradasi materi organik merupakan proses yang kompleks dan terdiri dari beberapa proses, di mana pada proses ini materi organik didegradasi menjadi materi yang lebih sederhana sampai akhirnya membentuk gas metana tanpa adanya oksigen. Untuk prosesnya, pertama dari degradasi limbah secara anaerobik adalah hidrolisis bahan organik kompleks menjadi monomer dasarnya oleh enzim hidrolitik. Bahan organik kompleks ini bisa karbohidrat, protein, dan lipid, dan akan diubah menjadi monosakarida, asam amino, dan long chain fatty acid atau asam lemak. Lalu materi organik yang lebih sederhana ini akan difermentasi oleh bakteri asidogen menjadi asam organik dan hidrogen melalui proses asidogenesis. Asam organik volatil lalu diubah menjadi asetat dan hidrogen oleh bakteri asetogenik, dan hidrogen dan asam asetat yang dihasilkan oleh bakteri asetogenik kemudian digunakan dan diubah menjadi metana oleh bakteri metanogen asetoklastik dan metanogen hidrogenotropik. Kemudian ini merupakan skema kerja terkait dengan proses pengolahan yang terjadi dalam industri jagung, di mana jagung pertama-tama dimasukkan ke dalam wet mill yang kemudian akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu water soluble protein, fiber, germ, kemudian starch slurry, di mana starch slurry ini sendiri yang nantinya akan diproses lebih lanjut untuk menjadi produk-produk yang akan dijual dalam industri, yaitu menjadi proses glucose refinery, centrifuge and dyeing, fructose production, dan juga dextrose production. Di mana melalui proses ini juga akan didapatkan limbah industri jagung sendiri dapat terlihat seperti ini, di mana kita bisa lihat terbentuknya proses efluen dari setiap harinya terbentuk 1444 dengan 1,44 meter setiap ton jagung dengan nilai COD seperti demikian. Kemudian ini juga didapatkan grafik terkait dengan influen, effluent, dan juga produksi metana terkait dari 12 bulan dan didapatkan rata-rata seperti nilai demikian. Untuk hasil dari pengolahan limbah jagung sendiri itu akan dilakukan analisis untuk mengetahui kualitas limbah setelah pengolahan. Nah, parameter yang digunakan itu adalah COD, pH, dan gas metana yang dihasilkan. Kenapa ketiga parameter ini digunakan? Karena nanti parameter ini menjadi penentu konsistensi dari hasil simulasi ADM1. Nah, ADM1 ini atau kepanjangannya Anaerobic Digestion Model Number 1 adalah salah satu cara untuk memodelkan suatu proses anaerobik di mana mempertimbangkan dua proses, yaitu biokimia saat pemecahan substrat dan juga fisikokimia saat proses ionisasi terjadi dalam reaksi. Nah, data-data yang didapatkan nanti akan dimasukkan ke dalam format matriks yang sudah dimodifikasi seperti pada gambar di samping. Kemudian, next. Kemudian dilakukan visualisasi dari tiga parameter tadi, yaitu COD, gas metana yang dihasilkan, dan juga pH. Selain itu, dilakukan juga penghitungan indeks sensitivitas dari parameter yang digunakan, di mana dari perhitungan tersebut kita bisa mengetahui tingkat kontribusi dari suatu parameter terhadap konsentrasi output yang dihasilkan, seperti gambar di tabel 7. Next. Hasil dari pengolahan limbah jagung sendiri itu terdapat gas metana. Nah, gas metana ini merupakan bahan bakar alternatif atau renewable energy. Bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar untuk memasak, dan juga sebagai sumber energi listrik. Kenapa gas metana ini dikatakan
Kenapa gas metana ini dikatakan renewable energy? Karena gas metana ini memiliki kelebihan di mana dia merupakan hidrokarbon sederhana, kemudian saat dibakar, emisi karbon dioksida yang dihasilkan juga lebih rendah. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Baik, jadi kelompok 2 menyinggung sesuatu yang lebih dalam terkait tentang anaerobik, yaitu tentang pemodelannya. Pemodelan itu berfungsi untuk memprediksi beberapa parameter yang dikehendaki. Jadi apabila kita menginginkan estimasi produksi gas metan dari satu proses pengolahan, kita punya basis data, kemudian dari basis data itu kita modelkan, kita bisa mainkan, artinya apabila ada parameter yang berubah, maka bagaimana yang namanya pengaruhnya terhadap parameter yang lain. ADM1 adalah model yang is quite popular di dunia per-anaerobikan digestion. Oke, jadi saya confirm aja bahwa tadi maksudnya dia mengambil datanya adalah dari limbah cair penggilingan jagung yang kemudian diolah secara anaerobik. Hasilnya kemudian dimodelkan dengan ADM1, begitu ya? Oke, baik. Jagung sudah, terus kemudian ada di slide dari IPAL pabrik tekstil. Baik, bisa melaju ke kelompok ketiga dulu? Mungkin kelompok saya, Pak. Boleh. Saya izin share screen ya, Pak. Yuk, Miss. Ya, selamat sore Pak Yunus, selamat sore teman-teman semua. Jadi dari kelompok kami, hari ini akan mempresentasikan mengenai presentasi kami. Kelompok kami ada Anis, Petra, Kotifa, Sari, dan Alifah. Jadi untuk pertama, kita perlu mengetahui tentang pengolahan anaerobik terlebih dahulu. Pengolahan anaerobik merupakan suatu proses pengolahan limbah cair secara anaerobik, itu tanpa menggunakan oksigen, dan dilakukan oleh bakteri anaerobik. Nah, ciri khasnya dari proses ini adanya terbentuknya gas metan yang digunakan dalam proses pengolahan limbah. Kemudian ini adalah reaksi sederhana penguraian senyawa organik secara anaerob. Berikut reaksinya. Penguraian bahan organik dengan proses anaerobik mempunyai reaksi yang begitu kompleks dan mungkin terdiri dari ratusan reaksi yang masing-masing mempunyai mikroorganisme dan enzim aktif yang berbeda. Penguraian dengan proses anaerobik ini secara umum dapat disederhanakan menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan asam, dan yang kedua adalah tahap pembentukan metana. Lalu berikut adalah keuntungan dari pengolahan anaerob sendiri. Pengolahan anaerobik ini menghasilkan biogas seperti metana dan juga CO2. Lalu produk samping ini dapat menjadi bahan bakar alternatif. Lalu juga nutrien yang dibutuhkan cukup rendah, dikarenakan adanya siklus energi sehingga tidak serta-merta dibutuhkan nutrien tambahan. Lalu produk sludge biologisnya ini rendah dan bersifat lebih stabil sehingga mudah dikeringkan. Lalu sludge sisa dapat digunakan sebagai starter reaksi selanjutnya dan juga hemat energi dan biaya karena tidak diperlukannya proses aerasi. Lalu kekurangan dari pengolahan anaerobik sendiri bisa dari segi waktu, yaitu waktu pengolahan hingga mendapat sludge cukup lama, lalu bersifat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan operasional, lalu menghasilkan aroma yang tidak sedap seperti bau metana dan juga bau korosif. Lalu untuk sistem yang kita review adalah upflow anaerobic sludge blanket atau yang biasa disebut dengan UASB. Dari bagian-bagian ini terdapat yang nomor 1 itu merupakan granular sludge bed, di mana bakterinya terdapat di bagian ini. Lalu yang kedua itu sludge blanket zone, lalu yang ketiga gas bubbles deflector, yang keempat itu gas collector, lalu yang kelima settling compartment, lalu yang bagian A itu merupakan influent, tempat influentnya, dan B merupakan effluentnya, dan C merupakan gas outlet. Kemudian selanjutnya proses UASB ini dimulai dari pengolahan air limbah,
dimulai ketika air limbah terpapar dengan granular sludge bed. Kemudian gas yang terproduksi menyebabkan pengadukan internal dalam reaktor. Lalu sebagian gas yang diproduksi menempel pada granula biologis. Dan gas serta partikel sludge bebas dengan gas-gas yang tertempel akan naik ke atas reaktor. Kemudian selanjutnya, partikel sludge yang mengapung ke permukaan cairan akan mengenai baffles atau gas kolektor yang akan melepaskan gas-gas yang menempel. Partikel sludge akan jatuh kembali ke sludge bed. Lalu semua gas akan terkumpul di gas kolektor, dan cairan yang mengandung residu padatan serta granula biologis dapat memasuki settling compartment, di mana akan dipisahkan residu padatan dari cairan. Kemudian terakhir, padatan yang terpisah akan kembali melalui baffles ke sludge bed. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan. Yap, terima kasih. Baik, terima kasih Sari untuk sharingnya terkait UASB. Tidak disinggung pelaksanaan UASB di industri tertentu? Belum ya? Oke, so next untuk grup yang keempat, saya kira kita punya berapa sih? 5 atau 6 ya? Yang keempat boleh? Grupnya siapa? Kelompok kami, Pak. Boleh, Jess? Saya izin share screen ya, Pak. Yuk. Sudah kelihatan tadi? Ini selamat sore Pak Yunus dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang upload anaerobic sludge blanket atau UASB pada 5 industri produk susu. Maaf Pak, rumah saya yang jelaskan ini lagi bermasalah ininya, Zoom-nya. Oke. Ya, lanjut saja ya Pak. Ya, boleh. Wastewater treatment secara anaerobik merupakan sistem pengolahan polusi air limbah dengan kondisi tanpa udara atau oksigen. Mikroorganisme anaerob akan mengkonversi polutan organik menjadi biogas yang mengandung metana dan karbon dioksida. UASB juga disebut sebagai three-phase separator, di mana alat ini memisahkan gas, air, dan campuran lumpur atau sludge dengan kondisi turbulensi yang tinggi. Hal ini yang memungkinkan desain reaktor ini lebih murah dan tidak memakan tempat. Prinsip kerja UASB adalah di mana air limbah pertama-tama akan melewati suatu lapisan yang dinamakan sludge bed yang disusun oleh mikroba anaerob berbentuk granula atau pelet. Setelah mengalami kontak dengan mikroba, maka terjadi metabolisme anaerob yang menghasilkan biogas. Biogas ini akan bergerak ke atas dan mengakibatkan terjadinya proses vertical mixing di dalam reaktor. Kecepatan aliran ke atas atau outflow harus dipertahankan hingga 1–1,25 jam, milimeter per jam. Kemudian dapat menciptakan pembentukan sludge blanket. Sludge blanket merupakan area terjadinya kontak antara sludge dan air limbah. Semakin luas area ini, maka semakin baik pula kontak yang terjadi.
Pada bagian atas reaktor terdapat dua jenis saluran, yaitu saluran untuk mengeluarkan limbah hasil olahan atau efluen dan saluran untuk mengeluarkan biogas. Karena gas dan efluen bergerak ke atas, maka diperlukan gas liquid solid separator untuk menahan granula agar tidak ikut terbawa ke aliran efluen. Untuk kelebihan reaktor ini, kebutuhan energi relatif rendah karena tidak memerlukan aerasi. Selanjutnya, tidak memerlukan banyak bahan tambah untuk memperlancar proses penguraian. Dapat memanfaatkan biogas yang dihasilkan sebagai energi terbarukan. Dan yang terakhir, dapat dibebani dengan air limbah yang mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi, sehingga volume reaktor yang dibutuhkan lebih kecil. Next. Namun adapun kekurangan dari reaktor ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah lumpur cukup relatif lama. Selanjutnya, reaktor ini juga sensitif terhadap perubahan lingkungan dan operasional. Yang ketiga, reaktor ini terdapat kemungkinan adanya bau yang tidak sedap dan timbulnya gas yang bersifat korosif. Dan yang terakhir, laju pertumbuhan mikroorganisme yang rendah dalam sistem. Next. Contoh pengaplikasian reaktor ini pada bidang industri ada 5. Yang pertama di industri bir, yang kedua di industri tahu, industri pulp dan kertas, industri gula, dan industri karton box. Untuk contoh industri yang kami pilih pada presentasi ini adalah industri untuk produk susu. Industri susu sendiri merupakan salah satu industri yang menghasilkan wastewater paling banyak, terutama di Eropa. Hal ini disebabkan karena produksi susu pun terus meningkat, mengingat susu tidak hanya dapat dikonsumsi apa adanya, namun juga dapat diolah menjadi produk pangan lain seperti yogurt, es krim, keju, mentega, krim, bubuk whey, susu kental manis, dan sebagainya. Wastewater industri susu yang melimpah ini perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan untuk mencegah polusi lingkungan. Next. Wastewater dari industri produk susu yang dihasilkan rata-rata sebesar 2,5 liter per meter kubik. Limbah susu memiliki kandungan BOD, COD, serta kandungan senyawa organik yang tinggi. Limbah susu dapat diolah menggunakan metode fisika kimia dan biologi. Namun karena reagen yang digunakan mahal dan penurunan nilai COD kurang baik dengan metode fisika kimia, metode biologis lebih disukai. Wastewater industri susu kaya akan senyawa organik sehingga wastewater treatment menggunakan mikroorganisme anaerobik lebih efisien dibandingkan menggunakan mikroorganisme aerobik. Next. Nah, berikut ini adalah karakteristik air limbah produk susu. Dapat dilihat bahwa kandungan COD dan POD-nya tinggi. Ya, salah satu permasalahan lain dalam limbah susu adalah kandungan laktosa dan lemak yang tinggi. Secara alami, limbah susu akan susah untuk terdegradasi, maka dari itu diperlukannya konsentrasi mikroba yang lebih banyak. Contohnya pada model UASB. Salah satu kandungannya itu ada laktosa. Laktosa merupakan karbohidrat utama dalam air limbah susu dan dapat dengan mudah terdegradasi dengan mikroorganisme anaerobik. Mikroba anaerob berdasarkan kebutuhan makanan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu bakteri hidrolitik, bakteri asetogenik, dan bakteri metanogenik. Bakteri hidrolitik berfungsi untuk mendegradasi makromolekul menjadi produk yang dapat larut. Dan dengan bantuan enzim seperti protease, lipase, karbohidrase, dan esterase. Lalu ada bakteri asetogenik, yaitu bakteri yang berperan dalam menfermentasi glukosa, asam amino, dan beta oksidase asam lemak. Lalu ada bakteri metanogenik. Bakteri ini
merupakan bakteri yang penting dalam tahapan metanogen. Proses ini dapat melarutkan COD dalam jumlah yang banyak. Ya, lanjut. Kemudian untuk metodenya sendiri, UASB ini difasilitasi dengan gas solid liquid separator dan dioperasikan pada suhu mesofilik sekitar 35 derajat Celcius, di mana water jacket-nya itu terhubung dengan suatu bak termostatis. Kemudian dimasukkan inokulum dengan spesifik methanogenic activity atau SMA sebesar 0,25 gram CH4 CO2 gram pangkat -1 VSSD pangkat -1 dan digunakan substrat berupa natrium asetat. UASB ini sendiri diberi feed yaitu terbuat dari semi-skim milk yang didilusi dan diberikan nutrien serta natrium bikarbonat untuk meningkatkan pH-nya. Next. UASB dioperasikan pada mode discontinuous dan di feeding dengan yang tadi, kemudian efluen yang keluar itu akan diresirkulasi. Proses resirkulasi ini dimonitor dan dilakukan analisa rutin setiap hari. Yang dianalisa yaitu total COD, paper filtered COD, membrane filtered COD, total and volatile suspended solids atau TSS dan VSS, pH, dan kemudian volatile fatty acids atau VFA. Dan kemudian biogas yang diproduksi akan diukur dengan sistem water displacement dan kadar metana diukur dengan kromatografi gas. Berikut merupakan gambar UASB yang ada di lapangan. Reaktor UASB pada pengolahan limbah produk susu diketahui telah berhasil diaplikasikan dalam skala besar hampir selama 2 dekade. Pada industri keju, nilai COD berhasil dihilangkan sebanyak 90% dengan metode ini. Selain itu, industri es krim ditambahkan metanol dalam mengolah limbah es krim untuk mempercepat granulasi mikroba dan meningkatkan pengendapan dan aktivitas spesifik lumpur. Peningkatan granulasi ini dapat meningkatkan kestabilan operasi reaktor selama proses pengolahan. Pada industri susu, COD berhasil dihilangkan hingga 87%, di mana reaktor dijalankan dengan suhu 30 derajat. Hasil semua pengolahan ini juga meningkatkan kadar gas metana sebagai biogas dari 50% menjadi 90%. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Thank you so much untuk kelompok ini. Jadi kelompok tentang susu yang menerapkan UASB untuk pengolahannya. Kita lanjut ke kelompok yang kelima. Masih ada? Kelompok kami, Pak, izin share screen. Kelompok siapa? Kelompok Akiko, please. Akiko. Selamat sore, Pak Yunus dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah industri secara anaerobik pada industri. Jadi, pengelolaan limbah anaerobik secara anaerobik memanfaatkan bakteri anaerobik dan tanpa adanya oksigen dalam proses pengolahannya. Dari ciri khasnya itu terbentuk gas metan sebagai produk samping selama proses fermentasinya itu berlangsung dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kelebihan dari metode ini adalah derajat kestabilannya yang tinggi, produk lumpur lumpur biologis yang terbentuk itu rendah, dibutuhkan nutrien dalam jumlah yang lebih sedikit, dan gas metan yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contoh yang paling umum itu penggunaan IPAL dengan sistem anaerob digester.
Lalu pada industri itu ada digunakan reaktor, dan ini ada beberapa jenis-jenis reaktor anaerob yang biasanya digunakan di industri. Ada completely mixed, ada anaerobic contact process, ada upflow packed bed, ada downflow packed bed. Lalu next ada juga fluidized bed, ada expanded bed, ada upflow anaerobic sludge blanket, ada UASB, ada pivot reactor, ada two-stage leaching bed, terus ada membrane solid separation, sama anaerobic contact coupled with anaerobic polishing. Baik, selanjutnya kelompok kami memberikan contoh pabrik minyak kelapa sawit, di mana pabrik ini memiliki karakteristik yang digunakan dalam penelitian dan juga perbandingan dengan LCPKS lain, di mana pada tabel yang sudah terlihat ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini memiliki penurunan dibandingkan dengan LCPKS lainnya, yakni pada Thailand dan Malaysia. Kemudian pada gambar ini juga merupakan salah satu bentuk atau limbah yang dihasilkan dari pabrik minyak kelapa sawit. Next. Selanjutnya yaitu tahapan pengolahan. Tahapan pengolahannya itu ada dua, yaitu aklimatisasi mikroba dan perlakuan variasi laju beban organik dan pengamatan. Pada tahapan aklimatisasi mikroba, dimulai dengan pengambilan lumpur anaerobik dari kolam anaerobik. Mula-mula lumpur anaerobik sebanyak 4 meter kubik itu dimasukkan ke dalam bioreaktor. Selanjutnya, setiap hari dialirkan limbah cair pabrik kelapa sawit segar yang telah disirkulasi sebanyak 50 liter per hari. Selanjutnya, pengumpanan LCPKS itu dengan beban rendah dilakukan agar mikroba mengalami aklimatisasi. Hal ini itu dilakukan selama sekitar 1 minggu. Selanjutnya yang kedua yaitu perlakuan variasi laju beban organik dan pengamatan. Perlakuan variasi laju beban organik dan pengamatan ini dimulai pada hari ke-6. Laju pengumpanan LCPKS-nya itu dinaikkan secara bertahap dari 200 hingga 350 liter per hari. Setiap tahap sebelumnya, limbah segar juga disirkulasi selama 1 jam sebelum diumpankan. 1 minggu sekali dilakukan sirkulasi dengan memompa lumpur di bagian dasar bioreaktor ke bagian inlet. Selanjutnya dilakukan pengamatan pH air limbah dan produksi biogas dilaksanakan setiap harinya. Untuk pengamatan penganalisisan COD, TSS, dan VSS itu dianalisa setiap 2 kali seminggu. Next. Pada contoh kedua, pada industri yang sama yaitu limbah sawit, ada kasus di mana COD adalah sekitar 55.000 mg per liter. Oleh sebab itu, industri itu membutuhkan 18 kolam, di mana ada kolam pengundipan minyak, kolam pengendapan pasir dan kotoran, kolam pendinginan, kolam anaerob, dan kolam aerob. Namun, penyedia pengolahan dengan 18 kolam ini dirasakan tidak efisien dan akhirnya produksi gas pun meningkat. Oleh sebab itu, ada 2 solusi untuk masalah ini. Solusi pertama adalah menggunakan fixed bed reactor atau biofiltrasi yang anaerob, di mana efluen dari pengolahan tersebut tidak seimbang dengan nutrien ataupun substrat yang tersedia di dalam limbah maupun lumpur aktif. Nah, di sini anaerobik ini menghasilkan sedikit lumpur, di mana kebutuhan senyawa nitrogen dan fosfor untuk pertumbuhan biomasa itu sedikit. Jadi, jumlah kebutuhan nutrien pada limbah itu belum mencukupi. Oleh sebab itu, dilakukan penambahan senyawa nitrogen dan fosfor dalam bentuk NPK di dalam aktivator. Tahapannya untuk melakukan solusi ini ada 2, yaitu pertama, limbah cair kelapa sawit seeding anaerobic biofilter reactor diinokulasikan lumpur inokulum sebesar 40% dari kerja reaktor. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan umpan yang telah ditambahkan feses sapi sebanyak 20% dari lumpur inokulum dan 2,5 gram pupuk NPK.
Campuran dialirkan secara batch recycle untuk beberapa hari sampai kondisi stabil. Hal ini dapat mereduksi COD hingga 80% dari yang awalnya COD-nya 52.000 dengan target COD-nya 350 dan TSS-nya sekitar 2.213 sebisa mungkin kurang dari 250. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada informasi tadi dikatakan bahwa limbahnya itu adalah dari pabrik kelapa sawit atau limbah cair dari pabrik kelapa sawit? Sementara tadi bolak-balik ngomong ada digester inokulum. Didapat dari mana? Saya bisa menduga, tapi mungkin saudara tahu. Sumber bakterinya didapat dari? Apakah betul dari biogas kotoran sapi? Karena tadi di bagian akhir ada pencampuran kotoran sapi untuk adaptasi terlebih dahulu. Maybe that is the answer. Ya, saudara bisa baca nanti untuk memberi penekanan. Oke, sudah 5 kelompok. Apakah masih ada? Saya tidak hafal ada berapa kelompok kita total. Kelompok saya mungkin, Pak. Pak Dio, silakan. Ya, izin share screen ya, Pak. Yuk. Ya, selamat sore Pak Yunus dan teman-teman. Hari ini saya akan presentasikan tentang aplikasi pengolahan anaerobik dalam industri yang didapat dengan kelompok kami. Kelompok kami itu pemakaiannya penerapan dari UASB, Upload Anaerobic Sludge Blanket, yang merupakan teknologi pengembangan anaerobic treatment. Aplikasinya itu baik dilakukan pada industri wastewater treatment, terutama pada food processing, kertas, dan kimia-kimia yang lain. Jadi, UASB ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki sustainability-nya yang baik, waktu retensinya rendah, konsentrasi biomasanya tinggi, dan bisa memisahkan padatan dan cairan dengan baik. Kalau mekanismenya UASB sendiri, pertama air limbah itu akan masuk di bawah sini di influen dan akan terdapat distributor yang membantu mendistribusikannya masuk ke dalam UASB. Terus nanti akan berikatan dan bertemu dengan mikroorganisme anaerobik yang terletak di bagian tengah tangki. Di mana nanti senyawa organik dari air limbah itu akan berikatan dengan mikroorganisme dan mikroorganismenya akan mendigesti menjadi 2 bentuk, yaitu biogas dan biomasa. Biomasa dari sludge. Lalu air limbah itu akan diteruskan naik ke atas dan nanti akan masuk ke sistem gas solid liquid separation, yang mana gasnya itu akan dipisahkan untuk diambil sendiri, lalu untuk padatannya sendiri akan kembali turun ke bawah karena memiliki densitas yang tinggi. Sedangkan kalau airnya kalau yang liquidnya akan keluar di bagian effluent sebagai treated wastewater-nya. Kalau kasus yang kami dapatkan itu di industri bakersyeast, yaitu limbah ragi atau industri pembuatan roti. Nah, bakersyeast ini memiliki air limbah yang kadar organiknya tinggi dengan total nitrogen yang tinggi, kandungan trimetylglycin dan sulfat, berbagai variasi fosfor serta polutan organik yang nggak bisa terdegradasi. Terus selain itu juga ada warna, karena warnanya bakersyeast wastewater ini akan cenderung berwarna kecoklatan karena adanya melanoidin di molasesnya. Kalau molasesnya sendiri itu merupakan limbah utamanya karena sumber kontaminan utamanya karena mengandung sisa gula, substansi organik on sugar, mineral dan lain-lain gitu. Proses pengolahannya dengan UASB dalam anaerobic treatment itu pada industri ragi roti dilanjutkan dengan proses anaerobic anoxic. Jadi biasanya nggak cuma dalam anaerobic treatment, anaerobic itu cuma sebagai treatmentnya aja, lalu dilanjutkan dengan aerobic treatment, jadi menggunakan sistem hybrid. Itu karena
Kalau pada anaerobic treatment itu reaktor UASB-nya itu cukup efisien untuk menghilangkan COD sekitar 52-70%. Terus juga bisa menghilangkan sulfat dengan mengubahnya menjadi H2S, jadi sulfida terlarut. Tapi nggak bisa menghilangkan warnanya secara menyeluruh. Jadi masih ada kandungan melanoidinnya dan masih belum aman untuk dibuang. Makanya digunakan aerobic treatment untuk bisa mendeklarasi secara penuh, terus juga untuk mengatasi masalah toksisitas karena amonia, karena nilai pH yang tinggi, terus kandungan hidrogen, sulfur yang tinggi dalam biogasnya. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Jadi kelompok ini Anda tadi menyampaikan hybrid dalam arti anaerobik, aerobik bisa diaplikasikan secara bersamaan. Oke, masih ada? Sudah 6 kelompok? Kayaknya sudah ya. Karena kalau 6 kali 4 sudah 24, berapa dari saudara ada yang berlima. Baik, thank you. Untuk ke-6 presentasi yang sudah diberikan, seperti biasa silahkan dikirimkan hasil presentasinya ke alamat email saya untuk nanti menjadi bagian daripada porsi tugas yang akan ditambahkan di nilai akhir saudara. Nah, dari presentasi saudara tadi, saya harap saudara mendengar bolak-balik tentang anaerobik. Oke? Hampir semua grup tadi mengatakan memiliki background informasi tentang anaerobik, bagaimana dia memiliki keuntungan, bagaimana dia memiliki kekurangan, area aplikasinya apa, dan sebagainya. Walaupun sebagian besar dari saudara, saya rasa hampir semuanya itu mengambil contoh OASP semuanya. Apakah OASP hanya satu-satunya unit teknologi anaerobik yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah tidak. Anaerobik actually is a very simple treatment. Kalau saudara berbicara dari perspektif teknisnya, dia tidak seribet aerobik, di mana di aerob saudara harus memasang yang namanya aerator. Aerator saudara harus pasang dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau yang namanya kedalaman tangkinya tidak terlalu dalam, saudara harus membayangkan atau memutuskan untuk memakai aerator yang memiliki efisiensi suplai oksigen yang tinggi. Ya, tidak bisa memakai blukuduk-blukuduk yang dari bawah karena terlalu dangkal. Tapi kalau saudara punya kedalaman yang oke, 2 meters above atau 2 meter, 3 meter, 4 meter gitu ya, saudara bisa pakai yang namanya aerator submerge yang keluar gelembung-gelembungnya dari dasar. Saya rasa saya sudah menunjukkan videonya ke saudara untuk tipe-tipe itu. Nah, secara aspek engineering-nya yang namanya anaerobik ini ya oke, ya plus minus. OASP termasuk salah satu yang agak rumit, ya, karena dia khususnya tadi kelompok kelima tadi memberikan banyak contoh tentang aplikasi anaerobik, which is good. Ada banyak sekali cerminan atau aplikasi daripada anaerobik dengan berbagai macam cara. Bukan hanya UASP. UASP pun tadi ada dikatakan downflow, upflow, dan sebagainya, itu berbicara aliran. Nah, kuncinya tetap satu ketika kita berbicara tentang biological treatment, yaitu bagaimana yang namanya substrat dengan microorganism. Substrat adalah food-nya, microorganism adalah consumer-nya, itu kontak secara efektif. Ini yang harus diperhatikan. Sementara suasananya, entah itu aerob maupun anaerob, itu tergantung bagaimana saudara ingin mengkondisikannya. Saudara sekalian, apakah saudara sadar bahwa sebetulnya anaerob ada loh di dekat saudara? Apa itu? Anaerob treatment ada di dekat saudara tinggal. Apa itu? Anyone? Apa? Saudara realize?
Ada yang realize nggak? Yang sadar nggak bahwa anaerob ada di dekat kita? Septic tank kah, Pak? Septic tank, that's true. Septic tank adalah anaerobic treatment yang ada di dekat kita, yaitu di rumah kita. Apa substratnya? Black water, feces kita, flushing daripada toilet. Ya, itu adalah target kontaminannya. Feces atau kotoran manusia itu memiliki yang namanya organic content yang juga tinggi tentu saja. Septic tank adalah satu kolam penampung feces, orang memikirkannya begitu. Tetapi yang terjadi di dalam septic tank actually adalah sebuah proses dekomposisi senyawa organik secara anaerobik. Dia tidak aerob tentunya karena tidak berada dalam kondisi terbuka, karena kalau kondisi terbuka saudara akan, bukan hanya saudara, semua orang akan risih begitu, ya, walaupun di India banyak yang seperti itu. Tapi dia tertutup. Dan ketika dia tertutup, bakteri anaerobik akan sangat dominan di sana dan melakukan yang namanya proses dekomposisi. Anaerobik selain sederhana diterapkan di rumah-rumah, harapannya adalah tadi, sebagaimana saudara sudah presentasikan, salah satu keuntungannya adalah produksi sludge yang sedikit. Jadi kita bisa refleksi sekarang, saudara di rumah menguras septic tank saudara berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Ada yang 3 minggu sekali? Jika saudara memanggil yang namanya truk sedot WC itu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 2 minggu sekali, bisa dipastikan something wrong dengan septic tankmu. Karena harusnya pengurasan itu tahunan. Of course, itu tergantung dari berapa orang yang tinggal di rumah itu, tetapi itu pun juga tidak akan kemudian sangat cepat menjadi harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Setidaknya tahunan. Kenapa? Karena less sludge production. Di Jepang anyway untuk domestik sekarang tidak hanya bergantung pada anaerobik tetapi juga aerob. Jadi apakah ada blukuduk-blukuduknya Pak? Ada. Jadi mereka punya yang namanya sistem seperti itu. Tapi saya rasa di Indonesia septic tank menjadi pilihan yang tetap istilahnya secara cost juga visible, walaupun secara kinerja lingkungannya tidak penuh visibility-nya, ya saudara masih harus membawa itu yang namanya sludge-mu ke IPLT, kalau di Surabaya di Keputih, untuk di sana diolah. Saya pernah tunjuk ke saudara kah? IPLT di Keputih, ini di Surabaya, mungkin teman-teman yang di Semarang dan di Jember mungkin juga punya itu. Ketika kita bicara apa ini ya? Ketika kita bicara oxidation date, ya, I'm not mistaken. So you can see here. Yeah. Oh, no, not that one. Ya. Ini adalah black water dari truk sedot WC yang mengambil dari rumah kita semua. Mereka melakukan loading. Ini dari septic tank yang kemudian mereka olah kembali. Hasil daripada decomposition dari septic tank, but unfortunately untuk rumah-rumah yang lama yang masih memakai septic tank konvensional, tingkat organiknya masih tinggi karena memang septic tanknya masih berkonotasi atau masih terjemahannya hanya tempat pengumpulan tinja, bukan pengolahan.
Di perumahan-perumahan baru atau kalau saudara membangun rumah sekarang, kalau saudara membeli septic tank atau mengadakan septic tank di internet, saudara bisa cek ada banyak sekali yang lebih modern di mana itu meningkatkan efektivitas dekomposisi senyawa organik. Ya, sehingga harapannya organic content-nya dia turun dan IPLT atau instalasi pengolah limbah tinja di kota, mestinya ada di tiap kota, itu tadi di Surabaya, di Keputih, tidak berat kerjanya. Ada banyak sekali improvisasi daripada anaerobik. Ini saya tunjukkan kepada saudara beberapa yang simple juga. This one. Saya yakin septic tank kita tidak seperti ini, tapi kalau mau saja dibuat seperti ini, itu akan lebih baik hasilnya. Saudara lihat ada kompartemen-kompartemen ya. Kompartemen-kompartemen. Jadi ini adalah pertama menerima limbah ya. Menerima limbah, terus kemudian dilalukan secara zigzag. Jadi yang pertama ini biasanya untuk menahan scum itu lemak dan partikel-partikel padatan. Kemudian liquidnya, dissolve materialnya, dissolve kontaminannya dilalukan melalui satu pipa yang mana pipanya dibenamkan sampai ke bawah. Karena di bagian bawah itu ada yang namanya lapisan mikroorganisme seperti tadi ketika kita berbicara UASB. Ya. Begitu terus dilalukan dan semakin ke kanan air itu semakin bersih dan diharapkan senyawa organiknya mengalami penurunan. Saudara melihat ini seperti ini, biasanya ini untuk kalau saya mendesain untuk pengolahan air limbah komunal untuk itu tadi, untuk perumahan-perumahan. Terakhir di Palu dengan kapasitas yang cukup tinggi untuk komunal wastewater treatment. Orang berpikir, oke, ini bagus, tetapi waktu kontak atau kontak antara limbah dengan mikroorganisme, saya rasa tidak terlalu bagus. Maka orang mengembangkan yang lain, yaitu dengan cara membuat yang namanya mikroorganisme anaerobik kita hidup secara attached. Hidup secara attached, melekat pada satu media. Ya, itu bisa media plastik yang hari ini banyak dijual, gitu. Di toko-toko akuarium juga banyak, ya. Atau kalau tidak mau beli itu, saudara juga bisa menggunakan media alam, batu apung, for example, atau yang memiliki porus yang tinggi, sehingga dengan demikian luasan permukaannya luas dan mikroorganisme makin banyak yang tumbuh di sana. Sama dengan kompartemennya, ya. Pola kompartemennya sama, jadi ada kolam 1, kolam 2, kolam 3, tetapi area mikroorganisme hidupnya itu diperluas. Sehingga dengan demikian kemampuan degradasinya, kemampuan dekomposisinya itu semakin tinggi. Bukankah itu yang dikehendaki? Karena hanya dengan kontak efektif antara substrat dan mikroorganisme, maka proses dekomposisi akan berjalan maksimal. Dalam point of view pengolahan limbah, dekomposisi yang maksimal, di mana organic material sebanyak mungkin itu diambil oleh mikroorganisme, menyisakan sedikit, itulah yang dikehendaki. Sehingga ketika terbaca dalam parameter COD maupun BOD, maka konsentrasinya seminimal mungkin, sehingga dia bisa memenuhi baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah. So, ke depan saya harap, ya, I don't know saudara akan bekerja di area mana. In case you are dealing with wastewater treatment, please remember biological treatment. Saya rasa saudara harus memahami itu dengan lebih baik dibandingkan dengan teman-teman saudara dari jurusan lain. Kenapa? Karena saya membayangkannya saudara punya background biologi, pengetahuan mikroorganisme, yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan teman-teman teknik kimia sekalipun. So then you can translate ya informasi atau pengetahuanmu tentang mikrobiologi itu tadi ke dalam sistem pengolahan yang semaksimal mungkin. Whenever we talk about biological treatment, teman-teman sekalian,
itu selalu sama dengan kita, manusia. Makanan itu adalah limbahnya, manusia makan, habis, mikroorganisme makan, harapannya juga habis. Ya, dengan demikian, sekali lagi, konsentrasi organik tersisa di outlet, effluent, itu bisa semakin kecil. Saya, unfortunately, I don't have the picture atau foto, karena sulit juga memfotonya. Untuk satu perusahaan pemrosesan ikan di Banyuwangi, di Muncar, saya juga mendesain bak anaerobik, tetapi bukan dalam bentuk kompartemen seperti ini, tapi loss, seperti activated sludge, tapi tertutup, ya, seperti septic tank tertutup, tapi saya gerakkan itu yang namanya airnya, sehingga kondisi pencampuran antara air yang mengandung limbah, organic material, dengan mikroorganisme itu maksimum. Jadi air di dalam bak seluas 8 panjangnya 8 meter, lebarnya 4 atau 5 dengan kedalaman 3 meter, ya, tertutup, kemudian airnya saya gently mixing atau saya aduk secara pelan dengan menggunakan pompa hisap, pompa lempar, ya, suction and discharge, di mana airnya bisa bergerak dan mikroorganisme anaerobik bekerja secara suspension. Kalau ini tadi bekerja secara attached, kan gitu, saudara masih ingat ya, attached dan suspension growth itu apa? This is actually also suspension, tetapi mixingnya itu sederhana. Bukan salah untuk pengolahan domestik di mana menampung grey water dari perumahan, dari rumah tangga, ini cukup. Karena apabila pakai mixing juga, saya rasa secara cost terlalu berat jika harus ditanggung oleh perumahan. Tapi tadi yang saya ceritakan, suspension growth anaerobic process, saya aduk dengan menggunakan pompa of course costly, tetapi karena itu industri dan memang harus butuh karena mau menurunkan kandungan organiknya sebanyak mungkin, so you don't have any choice, dan mereka harus melakukan itu. Good. Jadi ada banyak ekspresi daripada anaerobik, ya. Ya, USB memang paling umum, anaerobic bevel reactor, ini dia yang saya tunjukkan seperti ini, actually is also sangat populer, dan tergantung bagaimana pengembangannya. Untuk pengolahan komunal, ini yang seringkali dijumpai. Baik, I think I give you all untuk 7 minggu ini. Tentang biologi tentu tidak cukup, ya. Saya tidak menyentuh sama sekali sisi engineering-nya dalam arti desain. Kalau kita mau mendesain anaerobic reactor, for example, dengan makanan 1000 COD, terus kemudian berapa dan sebagainya, reaktornya sebaiknya berapa besar dan sebagainya, saya tidak menyentuh karena I don't think that is suitable for you, karena saya rasa saudara perlu konsepnya. Kalau engineering, ada beberapa mata kuliah yang saudara harus tahu, termasuk perpindahan massa dan sebagainya, yang mana biarlah itu menjadi ranahnya teknik kimia, sementara ranah saudara di biologi, di teknobio adalah konsep mikroorganismenya. Any question, everyone? Oh ya, saya mau kasih contoh. Kalau di septic tank saudara, saudara menjumpai apa? Tidak menjumpai apa-apa ya, tapi apa yang ada di septic tank saudara? Mestinya saya kasih PR minggu lalu ya, terkait observasi septic tank di rumahmu. Then we can discuss also. Di septic tank ada apa? Saya nggak pernah masuk di dalamnya, Pak. Yes, of course. Tetapi yang ada di luarnya ada apa? Apakah saudara melihat pipa pembuangan di sana? Ada pipa? Should be. Karena Ya, kalau Pak. ya. Oke, ya, good. Kamu aman berarti. Karena
Jika tidak ada pipa pembuangan apa? Pipa pembuangan gas itu sebetulnya juga sangat sedih ya, so sad. Karena yang dibuang, saudara tadi sudah ngomong bolak-balik, berarti yang dibuang itu bisa-bisa energi terbarukan ya Pak, CH4 ya, exactly, can be, bisa jadi. Padahal itu bisa tadi dikatakan saudara semua ada yang menunjukkan bisa untuk masak, untuk listrik, ya. Bukankah itu berharga? Actually yes, ya. Tetapi collection sistemnya masih belum dipikirkan. Dan menjadi semakin sedih karena CH4 ternyata adalah gas rumah kaca yang berbahaya, jauh lebih bahaya daripada CO2. CO2 adalah gas rumah kaca, CH4 juga dengan global warming potensial yang jauh lebih besar. Apa maksudnya global warming potensial? Yang global warming potensial adalah potensi untuk menyebabkan pemanasan global, dia lebih besar daripada CO2. So can you imagine rumah-rumah kita actually adalah sumber penyebab daripada climate change juga? Yes. In the future, harapannya adalah gas-gas itu bisa ditangkap dan dipakai karena memang memiliki nilai guna. Pipa pembuangan ya memang dibutuhkan karena jika tidak inilah yang akan terjadi. Di foto saudara, ini berapa tahun yang lalu ya, ada di detik.com. Ada satu septic tank raksasa di salah satu distrik di Guangzhou yang meledak, menimbulkan ledakan yang luar biasa besar. Septic tank itu bukan septic tank ukuran 1x1 atau 2x1 seperti di rumah kita, tetapi areanya luas sekali. Jadi saudara bisa bayangkan gas yang diproduksi itu seberapa banyak. They collect actually yang namanya gas itu, tapi entah kenapa mungkin salurannya tersumbat dan sebagainya. Gas itu tertahan, karena gas tertahan, tekanan akan gede dan akan menyebabkan yang namanya masalah dalam hal ini ledakan. Jadi area seluas itu dulunya tertutup, ini hancur lebur seperti ini. Karena akumulasi gas yang menyebabkan ledakan ya secara besar. Ya hancur lebur ini apa? Enggak tahu ini apa ini. Pipa-pipanya, kayu rumahnya, ini jelas puing-puingnya, puing-puing daripada septic tank raksasa itu. Jadi anaerobik memiliki keuntungan, tapi tentu juga harus diperhatikan bagaimana kita mengelolanya. Karena salah kelola, tidak ada, tadi itu saudara ngomong gas collection systemnya, kita akan punya masalah. Ya? Okay, so I think I stop here. Jadi saya sudah upload materi yang kita bicarakan di ULS, saudara bisa mengambilnya di sana dan kemudian membacanya sekali lagi. Kita akan ujian di minggu keberapa ya? Minggu kedua kalau saya nggak salah. Apakah betul? Saudara bisa confirm saya? Di minggu pertama, Pak, tanggal 18. Wow, minggu pertama tanggal 18. Berarti minggu depan ya? Persis minggu depan ya? Oke. Saudara punya minggu tenang 3 hari. Baik, tipe soalnya seperti apa? Maybe saya belum bisa memutuskannya hari ini, tapi yang pasti tidak sukar. Saya akan menggunakan yang namanya, ya, Akikowai. Ujiannya di minggu, oke. Di minggu kedua tanggal 28, ya, seingat saya di minggu kedua ya. Di tanggal 28, that's okay. Ya. Saya rasa tidak sulit soalnya saya akan menggunakan ULS sebagai media kita untuk nanti ujian. Soal saya akan taruh sana gitu ya. Supaya lebih enak ya. Atau saya kirimkan lewat situ, saudara download, saudara kerjakan, kemudian saudara email ke saya, ada 2
actually ada pilihan-pilihan itu. Oke. Belajar ya, bacalah. Oke. Saya rasa semuanya ada di slide saya, dan yang penting adalah basic understanding. Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Jika tidak ada, saudara bisa show, bisa tampilin wajahnya untuk kita potret bersama terakhir kalinya. Terakhir kalinya. It is so pity tidak ketemu saudara di kelas, but kita masih harus demikian. But I really hope you get something from our 7 weeks meetings. Saya harap saudara tahu pengolahan limbah dan sebagainya. Dan anyway, senang juga ketemu dengan Vivi, Yuniar, Septiana, dan Nabila dari Jember dan dari Purwokerto, betul kan? Ya, Nabila dari Purwokerto. So it's nice to meet you all dalam kelas online ini. Saya harap saudara juga sukses dalam your remaining study period. Saya rasa saudara ada di semester akhir semua. Buat teman-teman di FTP, good luck untuk your study. I don't know, maybe Agustus saudara bisa masuk kampus kembali, maybe. Dan kita bisa ketemu di jalan, setidaknya di lantai 4, because my office is close to your laboratory. Oke, saya foto sebentar. Halaman kedua. Good. Jika tidak ada pertanyaan, itu akhir dari pertemuan kita untuk APL. Sekali lagi, good luck for the UAS. UAS adalah acara terakhir kita, dan nilai akan saya sarikan dari sana, plus dari tugas saudara, dari presentasi yang saudara sudah lakukan untuk sebagai kontribusi dalam nilai akhir di UAS. Nilai kemudian akan saya satukan dengan Pak Ihot. I don't know Pak Ihot memberi nilai berapa kepada saudara, tapi saya lihat Pak Ihot selalu memberi nilai baik pada kalian ya. Baik hati sekali Pak Ihot. Saya harap saudara tidak menilai saya dari nilai juga. Ya, so apakah pilihan ganda atau isai? Saya lagi berpikir dua itu. Oke? Saya lagi berpikir dua itu. So let's see. Jadi saudara siap-siap dua-duanya. Sudah siap dua-duanya, oke? Untuk itu apa? Untuk pilihan ganda atau untuk open question. Ya? Oke. Ya, sama-sama Feren. Sudah ya? Thank you. See you next time and good luck everyone. Stay healthy.